Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Saya Yuniar, salah satu peserta Lomba Dharma Duta Online yang diadakan oleh Persaudaraan Muda-Mudi Dharma Cakra Mandala Graha. Teman-teman sedama, sebagian orang terlahir melalui kandungan. Pelaku kejahatan akan terlahir di alam neraka. Orang yang berkelakuan baik akan terlahir di alam surga. Dan orang yang telah terbebas dari kekotoran batin akan mencapai Nibbana. Demikianlah Dhammapada bab 9 ayat 126. Teman-teman sedama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Sang Bhagawa adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Bhagawa juga telah menyadari tentang Nibbana, sehingga beliau menginginkan agar semua makhluk dapat merasakan Nibbana tersebut. Maka dari itu, Sang Bhagawa mengajarkan kepada setiap muridnya tentang Nibbana dan bagaimana cara untuk mencapai Nibbana tersebut, agar semua makhluk dapat berbahagia. Tetapi pertanyaannya adalah, seperti apakah Nibbana sehingga Sang Bhagawa menginginkan agar semua makhluk dapat merasakannya, dan bagaimana cara untuk mencapai Nibbana tersebut seperti apa yang telah Sang Bhagawa ajarkan. Saya akan memaparkannya untuk teman-teman sedama sekalian. Di dalam Abhidhamma Sanggaha bab 6 kelompok 10 menjelaskan uraian tentang Nibbana. Saya melansir melalui website Dhammawihari Buddhist Studies. Nibbana dikatakan sebagai adi dunia yang harus dialami oleh seseorang melalui pengetahuan 4 jalan, atau seseorang harus mengalaminya sendiri, kemudian dijadikan sebagai objek untuk jalan dan buah. Lalu, mengapa dikatakan sebagai Nibbana? Karena kualitasnya yang sudah menghilangkan semua kehausan-kehausan. Apa yang dimaksud dengan kehausan di sini? Kehausan di sini dimaksud sebagai nafsu keinginan yang disebut sebagai jahitan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, pernahkah Anda melihat jahitan-jahitan baik pada baju maupun pada benda lainnya? Jahitan tersebut akan melilit dan membelit. Demikian pula nafsu keinginan melilit dan membelit dhamma-dhamma pada 3 tingkatan yang terdiri dari agregat-agregat. Teman-teman sedama, tadi kita sudah mempelajari atau membahas terkait dengan apa Nibbana. Kemudian, karakteristik alamiah dari Nibbana sehingga dapat dikatakan istimewa. Karakteristik dari Nibbana adalah ketenangan atau kedamaian. Dalam bahasa Pali disebut dengan Santi Lakhana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, kemudian Nibbana dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan perbedaan ciri, yaitu yang pertama adalah kekosongan. Apa yang dimaksud dengan kekosongan di sini? Kekosongan di sini bermaksud adalah sudah tidak ada lagi nafsu, kebencian, dan delusi-delusi. Kemudian untuk memperkuat kekosongan ada poin kedua, yaitu tanpa tanda. Tanpa tanda maksudnya adalah sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan nafsu keinginan. Dan yang terakhir sebagai pelengkap, poin ketiga ada yang disebut dengan tanpa keinginan. Segala sesuatu yang sudah tidak ada kaitannya, yang ada dengan keinginan berkaitan dengan nafsu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, di dalam Abhidhamma Sanggaha juga dijelaskan bahwa para petapa suci besar yang telah terbebas dari anyaman menjelaskan tentang Nibbana. Lalu apa yang dimaksud dengan para petapa suci besar ini? Para petapa suci besar adalah mereka yang sudah atau mereka yang mencari segala sesuatu yang besar. Apakah yang besar ini? Yang besar adalah agregat tentang sila. Dan mereka telah menghilangkan semua kehausan atau keinginan nafsu. Sehingga mereka menjelaskan tentang Nibbana adalah tanpa kematian, tanpa terkondisi, tanpa batas, dan tiada taranya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, untuk memperkuat penjelasan tentang Nibbana, pernahkah Anda mendengar Udana 8 ayat 3? Udana 8 ayat 3 menjelaskan tentang Nibbana. Nibbana adalah sesuatu yang tidak dilahirkan,
tidak menjelma, tidak tercipta, dan memiliki sifat kekal, damai, dan bahagia. Teman-teman sedama, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan apa nibbana. Tetapi Sang Bhagawa menginginkan agar kita dapat mencapai nibbana tersebut. Seperti apa caranya? Sang Bhagawa sudah menjelaskannya untuk kita semua. Caranya adalah melalui 8 jalan utama. Saya rasa teman-teman sedama semua sudah mengerti apa itu 8 jalan utama yang terdiri dari 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok panya atau kelompok kebijaksanaan. Kelompok kebijaksanaan terdiri dari pengertian benar. Apa yang dimaksud dengan pengertian benar? Pengertian benar berarti kita memahami segala sesuatu dengan baik dan benar sebagaimana adanya, bukan seperti apa nampaknya. Dan di dalam pengertian benar juga mencakup 4 kebenaran mulia yang merupakan tujuan atau kunci dari ajaran agama Buddha. Maka dari itu kita harus mengembangkan dan mempraktikkan pengertian benar. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkan pengertian benar ini? Caranya salah satunya adalah dengan kita belajar tentang teori Dhamma atau pariyati Dhamma. Karena ketika kita belajar teori Dhamma atau pariyati Dhamma ini, kita akan mengerti bahwa ketika kita mau belajar atau mempraktekkan Dhamma, kita punya fondasi, kita punya pengetahuan yang benar. Apakah yang kita sudah lakukan sesuai dengan ajaran agama Buddha atau tidak? Itulah fungsi dari pengertian benar. Agar ketika kita melangkah, kita tidak tersesat dan tidak salah jalan. Kemudian kelompok panya setelah terdiri dari pengertian benar, maka yang kedua terdiri dari pikiran benar. Apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Pikiran benar adalah pikiran yang tidak memikirkan segala sesuatunya dengan tidak baik. Pikiran benar berarti kita memfokuskan pada hal-hal benar. Tidak ada kekejaman, penuh dengan cinta kasih. Seperti apa contohnya? Kita bisa memikirkan hal-hal baik tentang orang lain. Kita bisa mengembangkan cinta kasih melalui pikiran. Ketika cinta kasih melalui pikiran sudah terpancarkan dan kita memiliki pengertian benar, maka kita akan timbul yang namanya kebijaksanaan. Kita sudah membahas kelompok besar dari panya. Yang kedua adalah kelompok besar tentang sila. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, kelompok besar tentang sila ada yang pertama ucapan benar. Saya rasa teman-teman semua sudah mengerti bagaimana kita harus berucap dengan benar. Sejatinya, di dalam ajaran agama Buddha, syarat-syarat ucapan benar ada 5. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah ucapan itu benar. Ucapan itu tidak ada kebohongan dan kepura-puraan. Yang kedua, ucapan itu tepat pada waktunya, agar ketika kita berbicara tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga, ucapan itu bermanfaat atau ada tujuannya. Bisa memotivasi atau memberikan nasihat kepada orang lain. Yang keempat, ucapan itu penuh dengan cinta kasih. Bisa saja kita mengucapkan, semoga saya berbahagia, semoga mama dan papa saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, dan semoga yang sakit cepat sembuh, serta semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan yang terakhir adalah ucapan itu lemah lembut, tidak ada kekerasan di dalamnya, tidak ada kebencian di dalamnya. Demikianlah kita telah mempraktikkan ucapan benar. Setelah ada ucapan benar, maka yang kedua adalah perbuatan benar. Teman-teman sedama, perbuatan benar berkaitan dengan Pancasila Buddhis. Mengapa berkaitan dengan Pancasila Buddhis? Jika kita lihat yang pertama, Pancasila Buddhis, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Artinya kita tidak mengancam jiwa orang lain. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Artinya kita tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Yang ketiga adalah kita melatih diri untuk tidak berbuat perbuatan asusila. Kita belajar setia dengan pasangan. Yang keempat, aku melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima, aku melatih diri untuk tidak minum minuman keras yang dapat menghilangkan kewaspadaan. Demikianlah, ketika kita mampu mempraktekkan Pancasila Buddhis, sama dengan kita sudah mengembangkan atau mempraktikkan dari perbuatan benar yang termasuk dalam kelompok sila, cara untuk mencapai nibbana. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan pencaharian benar.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, pencaharian benar dalam agama Buddha memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah tidak ada jual beli yang berkaitan dengan makhluk hidup, terutama untuk dibunuh. Yang kedua, tidak jual beli berkaitan dengan senjata, racun, dan juga minum-minuman keras. Seperti yang kita sudah ketahui, ketika kita berjualan atau berkaitan pencahariannya dengan senjata, dengan racun, minum-minuman keras, hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena ketika kita sudah memberikan peluang, memberikan kesempatan, kita juga mendapatkan karma buruk. Karena kita sebagai faktor utama terjadinya kejahatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, tadi berkaitan dengan kelompok sila. Maka kelompok besar yang terakhir adalah kelompok samadhi. Kelompok samadhi terdiri yang pertama adalah daya upaya benar. Apa yang dimaksud dengan daya upaya benar atau usaha benar? Berarti kita selalu mengusahakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Menghilangkan perbuatan buruk, menekan perbuatan buruk, dan kita menciptakan perbuatan-perbuatan baik, meningkatkan perbuatan baik. Dengan begitu, kita telah melakukan usaha benar. Yang kedua, ada yang disebut dengan perhatian benar. Perhatian benar berarti kita memperhatikan pikiran. Ketika pikiran diperhatikan, maka kita bisa menimbulkan kewaspadaan, sadar, dan adanya sebuah pengendalian. Dengan perhatian benar, maka kita bisa mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Berkonsentrasi artinya kita berfokus pada satu objek luhur. Ketika kita membiasakan untuk melakukan konsentrasi benar, maka pikiran kita akan tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita akan berbuat, berucap sesuai dengan dhamma. Karena pikiran adalah pelopor. Pernahkah Anda merasa pikiran Anda kacau balau? Tentu saja ucapan dan perbuatan akan terpengaruhi oleh pikiran tersebut. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, demikianlah jalan atau cara untuk mencapai nibbana. Sudah sangat jelas diterangkan oleh Sang Bhagawa. Tinggal bagaimana kita sebagai muridnya untuk mempraktikannya agar mencapai nibbana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, di dalam Dhammapada bab 2 ayat 23. Orang yang tekun bersamadhi, hidup dengan semangat dan selalu sungguh-sungguh akan mencapai nibbana. Demikianlah, dan marilah kita bersama-sama mempraktikkan Dhamma, 8 jalan utama yang sudah sangat jelas untuk mencapai kebebasan, yaitu nibbana. Terima kasih, saya Yuniar. Terimalah salam Buddha, Dhamma dari saya. Namo Buddhaya.